Untuk yang nomor 2, anak usia balita dianjurkan dokter untuk mengkonsumsi kalsium dan zat besi sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Di sini ada kata-kata sedikitnya, yang berarti bayi tersebut harus mengkonsumsi minimal 60 gram. Atau dengan kata lain, harus lebih dari atau sama dengan 60 gram. Ini bisa kita ganti dengan tanda lebih dari sama dengan. Untuk yang zat besi juga sama, sedikitnya 30 gram berarti harus lebih dari atau sama dengan 30 gram. Ya. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi, sedangkan sebuah tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Jika harga sebuah kapsul Rp1.200 dan sebuah tablet Rp1.000, berapa biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan balita tersebut? Dari pertanyaan yang ditanyakan adalah minimum. Jadi sebenarnya ada kaitannya. Untuk kasus meminimumkan, ini ada kaitannya dengan tanda ketaksamaan. Ya, jadi nanti bisa kita jadikan patokan kalau soalnya meminimumkan, maka tandanya itu biasanya yang digunakan adalah lebih dari sama dengan. Sebaliknya untuk kasus yang maksimum atau kasus memaksimumkan, maka tandanya yang digunakan itu biasanya kurang dari sama dengan. Ya, ini perlu kita perhatikan. Sekarang kita lanjutkan untuk menyelesaikan soal yang nomor 2. Langkah pertama kita buat pemisalannya dulu. Kita misalkan. Nah, untuk memisalkan, perhatikan, lihat pertanyaan. Berapa biaya minimum? Yang ditanyakan adalah biaya. Biaya ini mengacu harga ya. Jadi bisa kita lihat dari harga. Harga dari apa? Harga dari sebuah kapsul dan sebuah tablet. Jadi di sini kapsulnya itu sebagai X dan tablet sebagai Y. Oke, jangan salah. Jadi kita misalkan X-nya itu adalah kapsul, banyaknya kapsul ya. Dan Z adalah banyak tablet. Selanjutnya kita buat tabel agar bisa lebih mudah ya. Oke, kita buat tabelnya ya. Kita punya kapsul di sini. Kapsul tadi sebagai X. Kemudian ada tablet sebagai Z. Nah, selain kapsul dan tablet, ada kalsium dan zat besi. Hati-hati, biasanya kebanyakan dari kalian tuh salah dalam memisalkan. Jadi kalsiumnya sebagai X dan zat besinya sebagai Z. Hati-hati ya. Untuk membuat pemisalan tadi perhatikan yang pertama adalah pertanyaannya. Oke. Di sini ada kalsium dan ada zat besi. Untuk kapsul, sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Berarti di sini kita isikan 5, 2 gram zat besi. Sedangkan untuk tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Di sini 2, di sini juga 2. Jika harga, kita masih punya harga ya, kita tuliskan harga di sini. Kapsulnya adalah 1.200 dan tabletnya 1.000. Selain ini ada untuk yang kalsium 60 gram minimum ya, kita tulis minimum sesuai dengan fungsi objektifnya, minimum 60 gram dan zat besinya 30 gram. Kemudian untuk harga, ini sebagai fungsi objektif, yaitu kita tuliskan dalam Z XZ sama dengan 1.200X ditambah 1.000J. Oke, ini ya. Selanjutnya kita buat model matematikanya. Dari yang pertama, dari yang kalsium, kita peroleh 5X
ditambah 2Z, 5X ditambah 2Z, minimum tadi tandanya lebih dari sama dengan ya. Kita tulis lebih dari sama dengan 60. Yang kedua kita punya 2X ditambah 2Z lebih dari sama dengan 30. 2X ditambah 2Z lebih dari sama dengan 30. Langsung saja kita buat, kita cari titik potong antara sumbu X dan sumbu Z-nya ya. Dari masing-masing garis. Jadi kalau kemarin ada yang bingung, ini kita tentukan titik potongnya. Yang pertama, titik potong dengan sumbu Z, syaratnya X sama dengan 0. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, ini X-nya kita ganti 0. 5 dikali 0 ditambah 2Z, ini kita buat persamaan sama dengan 60. Ini 0 ya. Jadi tersisa 2Z sama dengan 60, Z-nya sama dengan 30. Selanjutnya untuk yang Z sama dengan 0, ketika Z-nya 0 berarti kita peroleh 5X ditambah 2 kali 0 sama dengan 60. Ini 0 berarti tersisa 5X sama dengan 60, X-nya sama dengan 12. Seperti ini. Kalau dibuat dalam bentuk tabel, kita tuliskan persamaannya dulu, yaitu 5X ditambah 2Z sama dengan 60. Kemudian di sini kita punya X dan Z ya. Kalau X-nya 0, X-nya 0 berarti ini kita tutup, tersisa 2Z sama dengan 60. Berarti kita peroleh Z-nya sama dengan 30. Sebaliknya kalau Z-nya yang 0, Z-nya kita tutup, kita punya 5X sama dengan 60, jadi X-nya sama dengan 12. Seperti itu. Kemudian titiknya, titik itu kan X, Z, jadi 0,30 dan 12,0. Itu ya. Untuk yang kedua, ini langsung kita buat tabel aja. 2X ditambah 2Z sama dengan 30. Kemudian ketika X-nya 0, berarti kita peroleh Z-nya sama dengan 15. Dan ketika Z-nya 0, 2X sama dengan 30, jadi X-nya juga 15. Titiknya yang ini adalah 0,15 dan 15,0. Oke. Kemudian untuk model matematikanya jangan lupa selain dua model tadi harus ada tambahan yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Z lebih dari sama dengan 0. Karena banyaknya kapsul dan tablet itu pasti positif, tidak mungkin banyaknya tablet negatif. Kalau sudah kita gambar pada diagram Kartesius. Oke, kita gambarkan. Tadi kita punya titik 0,30. Gambar ya. Ini ada diagram Kartesius, jangan lupa tuliskan sumbu X dan sumbu Z-nya dan skalanya kita buat sama. Di sini kita buat 3 ya. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Jadi 0,30 di sini. Kemudian ada 12,0. Ini 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan seterusnya. 12,0 berarti di sini ya. Oke, kita hubungkan. Kita buat garisnya. Selanjutnya 0,15. 0,15 ini dan 15,0 di sini. Kita hubungkan. Oke. Selanjutnya kita buat arsirannya, daerah penyelesaian. Untuk arsirannya, perhatikan model matematikanya ya. Di sini tandanya untuk koefisien X itu positif. Kemudian tanda ketasamaannya lebih dari sama dengan. Maka yang diarsir daerah di sebelah kanan garisnya ya. Jangan lupa. Jangan terbalik. Dan untuk yang ini, X-nya koefisiennya juga positif, tandanya lebih dari sama dengan, berarti yang diarsir juga daerah di sebelah kanan garis.
Oke, masing-masing di kanan ya. Ini tadi di kanan, berarti ini juga di kanan, ya. Nah, untuk daerah penyelesaiannya berarti daerah yang memenuhi kedua daerah ini, yaitu kalau kita gambarkan daerahnya ada di sebelah sini, kanan garis. Nah, karena ada batas X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, maka daerah yang diarsir itu adalah daerah yang positif saja, untuk yang negatif tidak, ya. Dari daerah penyelesaian ini kita dapatkan titik ujung atau titik pojoknya, yaitu yang pertama di sini ada 0,30, kemudian ini belum diketahui ya, ini titik potong, dan di sini ada 15,0. Berarti kita perlu mencari titik potongnya ini dulu. Kita cari di sini titik potong kedua garis. Pakai persamaannya aja, yaitu 5X ditambah 2Y sama dengan 60. Yang ini, kemudian 2X ditambah 2Y sama dengan 30 ya. Ini Y-nya sudah sama, berarti bisa langsung kita eliminasi. Positif, berarti biar habis dikurangi ya. Ini hilang, tersisa 3X sama dengan 30. Jadi X-nya sama dengan 10. Kalau X-nya udah ketemu 10, sekarang kita cari Z, substitusikan. Kita ambil yang di bawah. Jadi 2 dikali 10, 20, ditambah 2Z sama dengan 30. 2Z sama dengan 10 ya, jadi Z-nya sama dengan 5. Jadi kita peroleh titik potongnya yaitu 10,5. Di sini titiknya 10,5. Kalau sudah ketemu titik pojoknya semua, tinggal kita substitusikan ke fungsi objektif tadi, yaitu ZXZ sama dengan 1200X ditambah 1000Z. Kita masukkan satu-satu. Yang pertama kita punya 15,0. Jadi 1200 dikali X-nya 15 ya. Ditambah 1000 dikali Z-nya ini 0. Hasilnya adalah 1200 dikali 15 sama dengan 18.000. Kemudian untuk yang titik 10,5, ini 1200 dikali 10 ditambah 1000 dikali 5. 1200 dikali 10, 12.000 ditambah 5.000, berarti 17.000 ya. Itu 17.000, dan titik yang terakhir yaitu 0,30. Kita peroleh 1200 dikali 0 ditambah 1000 dikali 30. Hasilnya 30.000. Sekarang tinggal kita bandingkan. Tadi yang ditanyakan adalah berapa biaya minimum. Kalau kita lihat di sini, biaya yang paling minimum itu adalah 17.000. Jadi, biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan bayi tersebut yaitu sebesar Rp17.000.